Video kali ini berjudul strategi menaikkan penjualan produk pada saat daya beli menurun. Ini video yang durasinya cukup panjang, jadi buat kalian yang tidak suka menyimak video yang durasi panjang itu mendingan skip sekarang daripada buang-buang waktu. Oke, guys. Jadi teman-teman semua, pada saat ini kita tahu semua bahwa kondisi ekonomi negara kita belum baik-baik saja ya guys. Ini dikarenakan krisis setelah pandemi, kemudian diikuti dengan berbagai macam peristiwa PHK di hampir seluruh industri ya guys. Karena dampaknya itu sangat-sangat masif. Jadi daya beli masyarakat saat ini pun sudah sangat rendah, turun drastis dibandingkan dengan tahun 2018 atau 2017 sebelum pandemi datang. Tidak kunjung membaiknya ekonomi menyebabkan tidak kunjung membaik pula yang namanya daya beli. Ini berdampak kepada hampir seluruh ekosistem bisnis di negara kita ya guys. Jadi tidak hanya bisnis NASA, tapi hampir seluruh orang yang berjualan sekarang mengeluh sepi. Kita nggak usah fokus kepada peran pemerintah yang dinilai sangat kurang hari ini dalam melindungi para pelaku usaha. Tapi kita coba cari solusi secara mandiri, secara mindset, sehingga kita tetap bisa menjalankan bisnis kita dan menghasilkan penjualan yang setidaknya itu bisa bertahan di saat krisis seperti sekarang. Nah, video kali ini saya ingin menyampaikan tentang strategi menaikkan penjualan produk, terutama produk NASA ya guys, karena channel ini bahas tentang bisnis NASA di saat daya beli menurun. Nah, di tengah kondisi ekonomi yang belum stabil, banyak orang mulai mengurangi pengeluaran dan lebih selektif dalam berbelanja. Akibatnya penjualan produk pun ikut terdampak. Termasuk produk NASA, belum lagi seringkali muncul keluhan dari calon konsumen yang merasa harga produk NASA terlalu mahal dibandingkan produk sejenis di pasaran. Ini umum terjadi, bahkan kemarin baru saja saya dihubungi atau ada yang berkonsultasi, mitra saya dari Temanggung, bahwa kesulitan dia dalam menjual produk NASA adalah keluhan konsumen karena produk NASA itu dinilai atau calon konsumen menganggapnya itu terlalu mahal atau overprice gitu. Ini sebuah tantangan ya. Jadi kalau misalnya kita menganggap itu sebagai sebuah masalah ya kita akan buntu ya. Akhirnya kita tidak bisa berkreasi untuk mencari solusi. Tapi kalau ini dianggap sebagai sebuah tantangan, ya pasti otak kita akan dirangsang untuk mencari sebuah solusi. Lalu bagaimana caranya tetap bisa meningkatkan penjualan di kondisi seperti ini? Berikut beberapa strategi yang bisa diterapkan agar bisnis, terutama bisnis NASA ya, ilmu ini bisa diterapkan di bisnis yang lainnya gitu. Tetap berjalan lancar meskipun daya beli masyarakat sedang menurun. Tentunya ilmu ini tidak sempurna, jadi ini sekedar sharing. Mungkin nanti teman-teman akan mempraktekannya di lapangan dan bisa merasakan apakah ada bedanya menggunakan atau tanpa menggunakan ilmu yang saya bagikan. Nah, yang pertama caranya adalah ubah mindset. Jadi mindset kita harus dirubah dan mindset dari konsumen juga harus dirubah. Apa yang harus dirubah? Jangan menjual harga, tapi menjual manfaat. Ini sudah sering disampaikan di berbagai pelatihan ya guys. Jadi kalian tinggal menguatkan lagi. Yang kemudian kita tawarkan itu bukanlah harga, tapi kita berfokus untuk menjual manfaat dari produk. Mau bagaimanapun, semahal apapun, jika manfaat sebuah produk itu dibutuhkan oleh si calon konsumen, maka si konsumen itu akan melakukan segala upaya agar bisa membeli produk. Nah, itu fungsinya kita menjual manfaat. Tapi kalau belum kita sudah menawarkan tentang harga, pasti tentu mindset konsumen pikirannya ada harga yang lebih murah gitu. Tapi kalau kita menawarkan manfaat, bisa jadi konsumen itu kalau memang butuh ya, itu bisa mengerahkan segala upaya agar dia bisa membeli produk tersebut. Nah, banyak calon pembeli yang menilai produk hanya dari harga tanpa memahami manfaatnya. Tugas kita bukan sekedar menjual produk, tapi juga mengedukasi mereka tentang nilai yang didapat atau value yang didapat dari produk kita ya, produk NASA. Nah, saya kasih contoh ya. Produk NASA bukan sekedar pupuk biasa, ini contohnya, tetapi mengandung teknologi organik yang bisa meningkatkan hasil panen tanpa merusak tanah. Di sini ada beberapa value yang kita tawarkan ya. Pertama itu meningkatkan hasil panen. Ya, itu tentu manfaat yang ingin didapat petani kan. Kemudian tanpa merusak tanah. Nah, ini kelestarian lingkungan ya, itu penawaran yang poin yang berikutnya tentang kelestarian lingkungan, tidak merusak tanah. Nah, apa manfaat tidak merusak tanah buat petani? Ya, tentunya nantinya adalah kelestarian hasil. Jika tanahnya itu tidak rusak, maka hasilnya juga nanti akan berkesinambungan. Nah, itu harus kita titik beratkan ketika kita mempromosikan produk NASA. Nggak buru-buru ngomongin harga gitu ya. Nah, contoh berikutnya adalah, simak ya, produk kecantikan NASA bukan cuma untuk perawatan kulit, tapi juga berbahan alami,
yang aman, tidak menimbulkan efek samping. Nah, di sini ada value. Value yang kita tawarkan yaitu berbahan alami, aman. Terus kemudian tidak menimbulkan efek samping. Nah, fokus pada highlight itu untuk menawarkan produk kecantikan. Contoh lainnya, gunakan storytelling. Oh, ini bukan contoh lainnya ya. Tips berikutnya adalah gunakan storytelling dan testimoni menunjukkan bahwa harga produk sebanding dengan kualitas dan manfaatnya. Jadi, kita harus bisa menceritakan, storytelling itu kan cerita ya, menceritakan testimoni atau pengalaman dari customer lain kepada calon customer kita, yang di situ menguatkan bahwa apa yang nantinya si calon customer keluarkan, biaya itu atau harganya itu akan sebanding dengan manfaat yang akan diterima, atau bahkan manfaatnya nilainya lebih bagus, lebih besar, lebih tinggi dibandingkan dengan biaya yang akan dikeluarkan. Nah, kemudian yang kedua, strategi agar penjualan produk itu tetap bisa lancar meskipun daya beli menurun, itu dengan cara menawarkan solusi sesuai dengan kebutuhan konsumen. Daripada sekedar menjual produk secara umum, cobalah pendekatan yang lebih personal. Personal berarti artinya kita harus tahu permasalahan yang sedang dihadapi oleh si calon customer ya. Jadi setiap orang itu punya masalah sendiri-sendiri, kita harus coba memahami, atau POV kita atau point of view kita itu coba arahkan agar kita seolah-olah menjadi konsumen atau calon konsumen kita ya. Tanyakan kebutuhan mereka dan rekomendasikan produk yang paling sesuai. Jadi sebenarnya kita itu sebelum menjual produk, itu sebelum menawarkan ya, kita harus tahu kebutuhan dari calon customer kita atau calon konsumen kita ya. Nah, contohnya, jika petani mengeluh biaya pupuk mahal, tunjukkan perhitungan bahwa menggunakan produk NASA atau pupuk NASA bisa meningkatkan hasil panen dan menghemat biaya dalam jangka panjang. Jadi kalian, teman-teman, harus bisa menghitung ketika menggunakan produk NASA, mungkin mahal di awal, tapi dalam jangka panjang ketemunya itu lebih murah. Nah, itu kalian harus belajar ya. Jika calon pembeli ingin perawatan kulit yang murah, ini contoh berikutnya, edukasikan bahwa produk NASA lebih awet dibandingkan produk lainnya. Bisa digunakan karena konsentratnya lebih tinggi, sehingga lebih hemat dalam jangka panjang. Jadi ada memang produk-produk kecantikan yang harganya mungkin lebih murah, tapi karena konsentratnya itu lebih cair atau misalnya kurang tinggi konsentratnya, itu cepat habis dipakainya. Contohnya kalau di NASA yang awet itu misalnya ya, itu Ayla Brush Care, itu hanya cukup dengan satu titik aja, satu tetes aja setiap pemakaian dioles itu sudah cukup. Atau stomach cream, jadi pakainya tipis-tipis saja, nggak usah tebel-tebel. Nah, itu dalam jangka panjang itu akan lebih awet. Teman-teman harus punya hitungan itu gitu, biar bisa menjelaskan sebenarnya produk kita itu lebih murah daripada produk lain. Selain manfaatnya lebih bagus, yang kedua lebih irit karena konsentratnya itu tinggi, sehingga pemakaiannya itu sedikit saja. Kemudian dalam jangka waktu panjang itu ketemunya akan lebih murah. Yang ketiga tipsnya adalah gunakan trik anchoring price. Ya, bacanya nggak tahu ini. Untuk meng-hide atau kira-kira menyamarkan harga. Nah, banyak orang menganggap harga produk mahal karena mereka tidak punya pembanding yang jelas. Inilah fungsi anchoring price, yaitu menempatkan harga referensi sebelum menyebutkan harga utama. Ini contoh penerapannya ya, jadi kalau nggak ada contohnya mungkin teman-teman akan bingung. Produk kecantikan premium di klinik bisa sampai 500.000 per sesi, dan itu kan real ya, nggak akan bohong ya. Tapi dengan NASA, kalian cukup investasi 150.000 dan bisa dipakai selama 2 bulan. Ini contohnya, ambil aja produk skincare yang harganya segitu ya, kira-kira seperti itu kalimatnya. Nanti disesuaikan dengan harga yang yang ada di produk-produk NASA ya. Kemudian ada contoh lain, biasanya petani harus pakai pupuk kimia ratusan ribu setiap musim, tapi pakai pupuk NASA cukup bayar sekian per hektar dan hasil panen tetap maksimal. Ini juga harus ada hitung-hitungannya gitu ya, berdasarkan testimoni dari customer yang sebelumnya. Nah, dengan memberikan harga pembanding lebih tinggi, calon pembeli akan merasa bahwa harga produk NASA sebenarnya lebih terjangkau atau lebih murah. Nah, ini pintar-pintaran teman-teman menggunakan teknik anchoring price ya. Nah, anchoring price itu bisa juga dengan pembanding produk kita sendiri, artinya sesama produk NASA. Misalnya kalau kita mau menjual paket Clean and Glow, nah ada paket Glass Skin atau paket Natur atau paket Skin gitu ya. Dimana harga paket Glass Skin, Natur atau Skin itu harganya lebih mahal daripada Clean and Glow. Jadi kalau ditawarin dengan paketan Skin atau Glass Skin itu
mereka keberatan, kita bisa menawarkan ini loh paket hematnya itu Clean and Glow, harganya sekian, cukup sekian aja gitu ya. Kalau gelas skin itu sekian, Clean and Glow hanya cukup sekian. Nah, manfaatnya kurang lebih bisa sama, walaupun nggak sama persis ya. Nah, terus tips yang keempat, gunakan teknik assumptive close untuk mempermudah closing. Alih-alih bertanya apakah Anda ingin membeli produk ini, pertanyaan seperti itu pertanyaan tertutup ya. Bisa jadi jawabannya tidak gitu. Coba gunakan teknik assumptive close, yaitu berasumsi bahwa calon pelanggan sudah siap membeli. Jadi ketika kita mau menawarkan sebuah produk kepada calon customer, itu kita di dalam mindset kita itu sudah ada pikiran insya Allah pasti orang ini akan membeli. Asumsikan seperti itu. Selalu asumsikan mereka siap membeli. Jadi pertanyaannya bukan jadi beli atau tidak gitu ya. Pertanyaannya bukan itu ya. Apakah Anda jadi membeli produk ini gitu? Itu bukan seperti itu pertanyaannya. Nah, bagaimana pertanyaan yang kita lontarkan itu mengandung teknik assumptive close. Nah, contohnya, Kak mau ambil yang ukuran besar atau yang kecil untuk dicoba dulu ya. Misalnya kalau kita mau menawarkan produk dari Moreskin parfum. Nah, itu kan ada yang kemasan besar dan ada yang kemasan kecil. Nah, ini bisa digunakan nih. Mau ambil ukuran besar atau yang kecil dulu untuk dicoba. Mau yang besar sekalian atau yang kecil dulu untuk dicoba. Terus kemudian misalnya pertanyaan berikutnya adalah mau dikirim sekarang atau besok pagi. Nah, ini juga pertanyaan ya, pertanyaan yang asumsinya kita berasumsi bahwa si customer itu jelas membeli. Jadi pertanyaannya mau dikirim hari ini atau besok pagi kalau closingnya online ya. Kalau misalnya closingnya offline ya pertanyaannya mau dianterin ke rumah hari ini atau besok pagi. Ada contoh lainnya yaitu Kak, aku langsung siapkan paketnya ya. Transfernya bisa pakai kris atau rekening biasa. Kris kris atau QRIS ya. Mau COD-an atau mau bayar COD atau mau transfer gitu. Mau transfer pakai Dana atau mau pakai rekening BRI misalnya. Nah, teknik ini membuat pelanggan lebih mudah mengambil keputusan tanpa merasa ditekan untuk membeli. Itu psikologinya ya, psikologi mereka ya. Nah, kemudian teknik berikutnya yang kelima agar tetap bisa menaikkan penjualan di saat sedang krisis, yaitu membuat promo yang menarik dan fleksibel. Saat daya beli menurun, orang lebih tertarik dengan promo, tidak harus memberi diskon besar-besaran, tapi bisa dengan strategi lain. Contohnya ya, yaitu paket bundling, misalnya beli produk kecantikan asal sekalian dengan produk kesehatan dengan harga lebih hemat, silakan. Kemudian sistem cicilan atau arisan. Paket bundling itu ada di perusahaan ya, jadi ada promo dari perusahaan itu paket bundling atau beli banyak lebih hemat juga ada. Silahkan kalian konsultasi dengan stokis upline ya. Terus kemudian ada sistem cicilan atau arisan. Tawarkan sistem cicilan. Kalian bisa bekerja sama dengan misalnya kalian itu menawarkan produk ke Gapoktan. Nah, kalian bisa kerjasama dengan pengurus Gapoktan. Artinya duit cashnya itu dari organisasi Gapoktan untuk membayar ke kita. Kemudian si customer itu bisa mencicil atau mangsur ke Gapoktannya. Tentunya Gapoktannya kita kasih komisi gitu ya, kasih keuntungan kasnya, sehingga pengurus Gapoktannya bersedia gitu. Misalnya itu seperti itu. Atau kita sendiri yang membuka cicilan, kalau kalian punya modal lebih bisa menggunakan teknik ya beli ke saya bisa mengangsur 3 kali, 2 kali atau barnen. Ya, gunakan saja pilihan itu. Atau juga bisa menggunakan sistem arisan. Artinya kalian bisa membentuk kelompok 10 orang untuk membeli satu produk dengan cara arisan. Misalnya harga produknya 500.000, 10 orang berarti satu kali angsuran itu 50.000. Artinya misalnya dibikin seminggu sekali, arisannya itu bisa 10 minggu selesai dengan satu kali angsuran 50.000. Jadi satu kali seminggu berarti seminggu sekali angsur 50.000. Bukan angsur ya, setor ya, setor arisan 50.000 misalnya gitu. Itu biasanya akan merasa lebih ringan mendapatkan produknya. Terus kemudian ada bonus pembelian. Ini juga silahkan kalian konsultasi kepada stokis karena ada bonus yang ditawarkan oleh kantor ya. Bonus pembelian misalnya beli 2 produk dapat bonus sampel atau diskon untuk pembelian berikutnya. Kalau diskon untuk pembelian berikutnya itu sebenarnya bisa dikasih strategi itu dengan menawarkan kememberan ya. Misalnya kalau Kristalik itu harganya 230, kalau ikut member harganya berapa? Yang nantinya di pembelian berikutnya akan dapat harga berapa. Nah, itu contohnya ya. Yang keenam, strateginya adalah memaksimalkan penjualan online dan media sosial. Ini sangat umum ya. Jadi untuk saat ini kita bisa berjualan tidak harus dengan cara door to door atau dari mulut ke mulut, bisa menggunakan media sosial.
Tentunya ini harus dipelajari lebih dalam ya, teman-teman yang ingin menjual produk melalui media sosial, baik itu Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, Twitter, dan sebagainya. Teman-teman harus belajar, tapi intinya mindsetnya jangan sampai kita hanya terpaku untuk menjual produk secara langsung dari mulut ke mulut atau dari face to face. Bisa saja kita menjual dari platform-platform online yang bisa kita gunakan dan maksimalkan, tapi semuanya perlu dipelajari. Nah, jangan lupa ya, buat konten edukasi tentang manfaat produk NASA di online. Gunakan testimoni dari pengguna agar calon pembeli lebih yakin. Adakan sesi live. Jadi teman-teman coba belajar live di media sosial untuk menjawab pertanyaan calon pelanggan atau calon konsumen secara langsung. Nah, itu ya. Kemudian yang ketujuh, bangun kepercayaan dengan pelanggan lama. Nah, ini yang sering dilupakan adalah orang yang sudah pernah membeli ke kita. Nah, pelanggan lama adalah aset yang berharga. Jika mereka puas dengan produk NASA, mereka bisa menjadi pelanggan setia dan bahkan bisa merekomendasikan kepada orang lain. Pastikan mereka merasa dihargai dengan cara follow up setelah pembelian untuk menanyakan hasil penggunaan produk, memberikan penawaran khusus atau diskon, ini bisa ditawarkan kememberan ya, untuk pembelian selanjutnya. Kemudian mengajak mereka ikut program referral, ini juga kememberan ya, agar mereka mendapatkan keuntungan jika membawa pelanggan baru. Ini juga program kememberan. Bisa ditawarkan program kememberan atau pendaftaran distributor ya. Untuk gabung di NASA itu kan ada yang gratis, ada yang 25.000, ada yang 200.000. Nah, silakan kalian konsultasikan kepada stokis upline. Nah, ini sudah masuk ke akhir video kita ya, menyimpulkan dari apa yang kita paparkan dari tadi ya. Menjual produk NASA di tengah daya beli yang menurun memang tantangan. Sekali lagi, bukan masalah tapi tantangan. Tapi bukan berarti tidak bisa dilakukan. Kuncinya adalah berhenti menjual harga dan mulai menjual manfaat atau value atau nilai. Terus kemudian menawarkan solusi yang sesuai dengan kebutuhan calon customer, serta menggunakan strategi pemasaran yang lebih kreatif dan fleksibel. Dengan menerapkan anchoring price dan menyamarkan harga, dan juga menerapkan assumptive clause untuk mempermudah closing, penjualan bisa tetap meningkat meskipun kondisi ekonomi kita sedang sulit. Dengan cara ini, bukan hanya penjualan yang naik, tapi juga kepercayaan pelanggan terhadap produk NASA akan semakin kuat. Jadi itu ya guys, beberapa yang bisa saya sampaikan kepada kawan-kawan, yang mungkin bisa saja tidak berguna kalau tidak dipraktekkan, tapi bisa saja sangat berguna kalau Anda semua bersama-sama fokus untuk belajar, dan mempraktekkan apa yang sudah kita bahas bersama-sama. Sebelum ditutup, kalian bisa mendukung saya dengan membeli produk ini, mumpung mau puasa atau lebaran, ya. Mumpung atau puasa atau lebaran ya, besok sebentar lagi puasa lebaran. Mungkin saja kalian butuh peci, kalau yang bapak-bapak butuh peci, kalau yang ibu-ibu butuh peci untuk suaminya ya atau anaknya. Silakan kalian, di sini ada tag produk, klik saja, nanti kalian akan diarahkan untuk membeli produk ini di Shopee ya guys. Jadi supaya kalian bisa mendukung saya. Cukup sekian, terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya.